Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat karunia hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tetapi jika kita ingkar, lupa untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kelak di hari pembalasan dengan azab yang pedih. Dan tak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh kali ini insyaallah akan menyampaikan tentang syirik dan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah definisi syirik. Syirik yaitu mensyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan menyamakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mensyekutukan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menempatkan ia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa bagi pelaku kesyirikan, pelaku syirik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan bahkan ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, surga diharamkan bagi pelaku syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk bagian dari orang-orang ahli surga dan termasuk orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan juga
ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang kita kerjakan itu sia-sia. Sebagaimana dalam surah Al-An'am disebutkan, sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, niscaya lenyaplah amalan daripada mereka yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, betapa indah nasihat daripada Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim, karena syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, berbuat syirik merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama kita, karena bagi pelakunya akan mendapatkan siksa selama-lamanya dalam api neraka, dan juga merupakan kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Syirik adalah suatu kekurangan dan aib yang Allah Subhanahu wa taala menyucikan diri dari keduanya. Karena itu, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia menyucikan diri daripadanya, dan ini adalah puncak pembangkangan atau kesombongan dan bahkan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar, syirik besar. Syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikan kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik besar ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu syirik dalam berdakwah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berdoa kepada selainnya. Ini merupakan dosa syirik dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ankabut 65. Yang kedua adalah syirik dalam melakukan niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang artinya barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang ketiga, syirik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mempersekutukan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah At-Taubah 31. Sedangkan yang keempat adalah syirik kecintaan atau mahabbah, yaitu
menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintainya sebagaimana ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 165. Sedangkan yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Sedangkan syirik kecil ini dibagi menjadi dua macam. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, syirik yang pertama adalah syirik zahir atau yang nyata, yaitu syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, dan juga kita perlu berhati-hati ketika minum obat. Karena apa? Karena misalkan di antara kita membeli suatu obat dan mengatakan bahwa obat ini menyembuhkan, itu juga merupakan perbuatan dari perbuatan syirik kecil. Akan tapi ketika kita mau melakukan minum obat, maka kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan namamu semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dengan obat ini. Itulah salah satu contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah ucapan masya Allah wa syi'ta, di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, lima qala lahu rajulun masya Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddah qul masya Allah wahdah. Ketika ada seorang berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka ketika itu bila bersabda, apakah engkau menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah? Katakanlah, hanya atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Termasuk juga ucapan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena si fulan, yang benar adalah kehendak diucapkan masya Allah summa fulan, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendak si fulan. Walaulallahu summa fulan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian karena si fulan. Sebab kata summa atau kemudian menunjukkan tertib atau berurut, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, surat At-Takwir 29. Sedangkan wa dan maka menunjukkan kebersamaan dan persekutuan, tidak menunjukkan tertib berurut. Termasuk dalam larangan ini adalah ucapan tidak ada penolong baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan engkau. Ini adalah atas berkah Allah Subhanahu wa taala dan berkahmu. Adapun yang berbentuk perbuatan adalah seperti memakai kalung atau benang sebagai pengusir atau penangkal berbahaya, atau menggadukan tamimah karena takut kena ain atau penyakit mata, atau perbuatan yang lainnya. Jika ia berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebab pengusir atau penangkal para bahaya, maka ia termasuk perbuatan syirik kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Sedangkan jika ia berkeyakinan bahwa hal-hal tersebut bisa menolak atau mengusir mara bahaya, maka ia telah melakukan syirik besar. Sebab ia berarti menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah syirik secara tersembunyi atau syirik khafi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti ingin dipuji orang atau riya, dan ingin didengar oleh semua orang atau sum'ah.
seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhafu ma akhafu alaikum syarqul asghar." Qala ya Rasulullah, "Wa ma syarqul asghar?" Qala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Maka Rasulullah menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baghawi dalam hadis Riyadhus Syarhus Sunnah. Termasuk di dalamnya adalah motivasi amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan haji dan berjihad untuk mendapatkan harta benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ishu abdud dainari nasi'a anhu ad-dahra. Nasi'a abdul hamisi ta'isa indal hamilah innal a'ti radiya wa inna lam ya'ta syahita." Yang artinya celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia tenang, jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-khamisah ini dan al-khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman dan garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya tersebut adalah untuk menunjukkan orang yang sangat ambisi dengan kekayaan dunia sehingga menjadi hamba-hamba harta. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan tidak ada ilah sesembahan yang hak melain Allah. Jika mereka telah menyatakan, niscaya darah dan harta mereka aku lindungi kecuali haknya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu syirik adalah dosa yang paling besar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik?" Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kesyirikan, karena bagi pelaku kesyirikan dan belum sempat bertobat tiba-tiba meninggal, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yughafi ni'amahu yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.